Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Malnua. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pendahuluan PBO. Object Oriented Programming pada Java. Jadi saat kita membuat main Java yang di dalamnya ada kelas main sebagai keyboard untuk membuat kelas atau disebut dengan loyang sebagai salah satu komponen dari OOP. Dan dari OOP dan Public Static Void Main sebagai procedural programming. Procedural programming itu adalah programnya dari start sampai finish, dan ada prosedural yang terjadi. Dia fokusnya pada step by step, akan tetapi dia memiliki kekurangan. Inilah pentingnya kita belajar OOP. Jadi kekurangannya adalah kalau kita membuat program yang sangat besar itu repot, karena misalnya kita membuat tombol yang memiliki komponen tinggi H, lebar W, warna, dan teks. Jadi kita punya 4 variabel, sedangkan warna tidak hanya satu, ada red, air, green, ada blue. Jadi kita punya 6 variabel. Kalau kita punya 6 variabel, integer H, integer Y, string text, ini R, integer G, integer B, dan integer adalah tombol 1. Bagaimana kalau kita membuat 9 tombol? Mungkin saja kita membuat program yang kompleks, komponennya banyak, jadi kita susah memberikan penamaan. Jadi kita harus punya fungsi khusus untuk merubah teks. Akan tetapi ini akan menjadi sulit jika pada procedural programming. Jadi harus bagaimana? Next pembahasan selanjutnya Anissa Ibrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Ibrahim. Saya akan melanjutkan video sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan fungsi untuk merubah teks, misalnya kan ada public static void rubah teks gitu kan ya. Jadi kita sudah punya variabel yang banyak, kemudian fungsi pun banyak gitu. Maka kita akan sulit untuk memaintain gitu. Karena misalnya kalau kita punya fungsi untuk satu variabel saja, kita akan jadi repot untuk mereuse atau mengelompokkan ini semua. Makanya inilah yang menjadi masalah di procedural programming. Nah, maka dari sini muncullah sebuah ide, yaitu untuk menggabungkan antara data dan fungsi untuk merubah data. Misalnya kita punya tombol dan data. Di data itu dia berisi kayak tinggi, lebar, warna, sama teks, dan juga ada alfa gitu kan ya. Kemudian juga di warna itu juga dibagi 3. Ada red, green, dan blue gitu kan ya, menjadi 3. Nah, maka dari sini kita sudah punya data yang kompleks gitu, maka sebenarnya kita butuh paradigma yang kompleks untuk menghasilkan sesuatu yang kompleks gitu. Nah, jadi akhirnya kita punya struktur data yang menghubungkan antara tipe data basic gitu. Jadi kita punya koleksi data, misalnya array-nya harus sama, terus kemudian struknya bisa beda-beda gitu kan. Nah, balik lagi ke fungsi, di struk itu dia hanya bisa menampung data, tidak dengan fungsi. Nah, inilah yang menjadi masalah gitu. Kita punya fungsi tapi kita hanya ingin merubah satu data saja gitu. Nah, maka untuk memudahkan para programmer itu, maka kita butuh sesuatu gitu. Memudahkan para programmer untuk mengelompokkan data gitu kan, data pada satu fungsi saja, kita butuh sesuatu. Nah, apakah itu nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Kesempatan saya akan melanjutkan pembahasan. Jadi untuk memudahkan pengelompokan data pada satu fungsi, kita harus punya satu buah kelompok fungsi yang hanya bisa bekerja pada satu text box. Misalnya kita mau rubah ukuran, rubah ide dan tombol.
juga kita punya fungsi untuk tombol. Misalnya is atau klik go to. Jadi sekarang kita punya data dan fungsi di satu tempat. Kita tombol kita sebut sebagai objek. Jadi kita tapi kita juga harus menyentuhkan dengan prosedur. Tidak bisa dipisahkan karena kita ada logika-logika yang menghubungkan jalurnya. Ya, sekian dan terima kasih. Itu penemaparan dari saya. Terima kasih. Oke, saya Renalus akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Jadi dari pembelajaran sebelumnya, kelas diberapkan sebagai loyang dan objek sebagai GUI-nya. Jadi tombol juga bisa disebut sebagai template dan select sebagai hasilnya. Objeknya sudah ada namanya, yaitu tinggi, lebar, dan warna. Jadi ini objek program atau pemrograman berorientasi objek akan memudahkan kita dalam membuat sebuah program. Misalnya kita membuat program Photoshop, kita punya GUI-nya, kita punya class tool, ada select, mark, save, dan lain-lain. Terus kita punya canvas yang ada file name-nya, objeknya adalah file name. Ada juga properti sebagai objek, jadi kita punya program yang fungsi berbeda-beda. Fungsi canvas berbeda dengan save dan sebagainya. Jadi inilah pentingnya kita belajar objek oriented program. Ini bisa digunakan di mana saja, bisa diaplikasikan ke game, website, dan sebagainya. Jadi keuntungan dari belajar objek oriented program agar hasil codingan kita bisa lebih kompleks. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih.